Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sekalian? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar bersama di tema 7, subtema 3 di MUPEL PPKN. Kali ini kita akan belajar mengenai sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, kalaulah pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar bersama mengenai isi kandungan atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Nah, diantaranya isinya adalah seorang pemimpin harus paham dan harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari, baik itu dalam dirinya sendiri maupun ketika dia sedang berorganisasi. Nah, kali ini kita akan belajar bersama mengenai sikap yang lainnya nih, ya. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah, tapi tidak juga sulit kalau kita belajar sungguh-sungguh dan mencoba untuk menerapkan semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin atau oleh seorang pemimpin. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam pelajaran bahasa Indonesia kita telah belajar seorang pemimpin itu harus bisa menjadi seorang orator, seorang pembicara yang handal ya. Nah, kali ini di PPKN ada sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apa saja itu? Yang pertama adalah sikap jujur. Nah, jujur itu adalah sikap amanah dan dapat dipercaya. Ini sikap ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dari masa kecilnya Rasulullah SAW sudah dapat gelar dari orang-orang yang ada di sekitar beliau dengan sebutan Al-Amin, ya, yang artinya dapat dipercaya. Nah, maka sikap jujur ini adalah atau sikap amanah ini adalah modal pertama yang harus ada pada seorang apabila ia ingin menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang kedua adalah bisa bersikap tegas. Nah, bisa bersikap tegas di sini maksudnya bukan berarti jadi seorang pemimpin harus marah-marah terus, tidak ya. Tegas bukan berarti harus marah-marah. Oke? Nah, tegas dalam menegakkan disiplin, tegas dalam menindak apabila ada anggotanya yang melanggar dan seterusnya, tanpa harus tebang pilih tentang yang melanggar adalah teman dekatnya, tidak terlalu direspon atau tidak diberikan punishment, tapi sedangkan apabila yang lainnya itu langsung dipunish atau diberikan hukuman dan seterusnya, itu keliru ya, karena suatu hal yang seperti itu bisa menjadi bumerang atau bom waktu dalam keorganisasian itu sendiri. Oke? Kemudian yang ketiga harus bertanggung jawab. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam keorganisasian itu. Jadi apabila ada anggotanya yang keliru, maka dia harus siap untuk bertanggung jawab. Bagaimana agar tidak terjadi banyak kekeliruan dengan anggota-anggotanya? Maka harus terus menjalin komunikasi yang baik antar seorang pemimpin dengan bawahannya. Kemudian sikap yang keempat adalah mampu bersikap tenang di bawah tekanan atau bersikap dewasa. Bersikap tenang apabila ada tekanan, baik itu dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari luar. Nggak boleh baper ya, nggak boleh emosian, nggak boleh ngedrop atau malah jadi pesimis dan seterusnya. Jadi harus tetap optimis, harus tetap fokus pada tujuan dan bersikap dewasa. Oke. Kemudian yang kelima, mampu mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan bersama. Nah, menjadi seorang pemimpin ini tidak mudah. Jadi dia juga harus bisa mengarahkan seluruh anggota atau seluruh jajaran yang ada di bawahnya untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, apabila Ananda nanti masuk ke dalam suatu organisasi atau mendirikan sebuah perusahaan, maka Ananda harus, yang pertama kali adalah Ananda harus bisa menentukan tujuan atau target utama dari suatu organisasi itu sendiri. Apa? Nah, agar jelas nih apa tujuan yang akan dicapai oleh organisasi itu.
Oke. Nah, seorang pemimpin itu harus memiliki sikap atau jiwa leadership. Leadership itu siap memimpin dan siap dipimpin. Banyak loh orang yang bisa memimpin tapi belum tentu siap dipimpin. Oke. Kemudian yang keenam, mau menerima kritik dan saran atau terbuka. Nah, ini nyambungnya dengan pernyataan Ustadz tadi ya. Menjadi seorang pemimpin itu harus siap memimpin dan siap dipimpin. Apabila ada rasa itu sudah tertanam dalam jiwa seorang pemimpin, siap memimpin dan siap dipimpin, maka dia pun akan legowo, akan terbuka sekali untuk menerima kritik dan saran. Dia tidak akan beranggapan bahwasanya seluruh pendapat yang terucap dari bibirnya itu adalah suatu yang benar dan pernyataan dari yang lain itu salah. Oke? Nah, jadi seorang pemimpin itu harus terbuka, nggak boleh mau menang sendiri, nggak boleh menjadi seorang diktator, ya, itu keliru. Nah, untuk nilai-nilai Pancasila sendiri telah kita pelajari bersama pada video pembelajaran sebelum-sebelumnya, dari sila pertama hingga sila yang kelima. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menyatukan seluruh anggotanya, harus bisa mengarahkan seluruh anggotanya untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian menjadi seorang pemimpin itu harus Bhinneka Tunggal Ika, nggak boleh pilih kasih, harus menerapkan nilai-nilai Pancasila, harus menjalankan segala sesuatu dengan bermusyawarah. Nah, bukan berdasarkan keputusan pribadi, meskipun segala sesuatu yang terjadi pada organisasi itu tidak membutuhkan musyawarah secara keseluruhan. Mungkin ada beberapa kebijakan-kebijakan yang harus diambil langsung oleh seorang pemimpin. Oke ya, tapi jangan pernah lupakan musyawarah itu harus terbuka. Lagi-lagi balik ke nilai seorang pemimpin itu mau menerima kritik dan saran. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapakah sosok pemimpin yang bisa kita jadikan sebagai contoh dalam memimpin? Nah, tentunya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi contoh tersebut. Rasulullah sejak usia dini telah menjadi seorang yang memiliki karakter yang luar biasa, sehingga beliau diberi julukan Al-Amin, menjadi seorang yang terpercaya. Kemudian Rasulullah SAW benar-benar menjadi orang yang bertanggung jawab. Ketika dia diberikan amanah, benar-benar bertanggung jawab dalam menjalankan amanah tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menjadi seorang pemimpin yang siap memimpin dan siap dipimpin. Nah, peristiwa ini tergambarkan dalam peristiwa perang Khandaq. Nah, ketika Rasulullah SAW meminta saran dan masukan dari para sahabat, ada satu sahabat yang masih sangat muda sekali memberikan idenya bagaimana agar tentara muslim bisa menang terhadap serangan dari kaum kafir yang jumlahnya berlipat-lipat dari jumlah tentara muslim, yaitu Salman Al-Farisi. Nah, begitulah cara kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan nilai-nilai Pancasila? Tentunya kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus menjadi anak bangsa yang bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila pun sesuai dengan ajaran agama kita yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Baik anak-anakku sekalian, materi kita kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, menjadi pemimpin yang adil dan seterusnya. Baik, kita akhiri materi kita kali ini dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ingat pesan Ustaz, salat di awal waktu, baca terus Al-Quran dan tambah terus hafalannya, sayangi orang tua dan bantulah mereka, jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.